Kalian ada yang tahu Amazon nggak? Atau udah pernah belanja lewat Amazon? Oke, hari ini kita akan ngebahas kisah inspiratif dari Jeff Bezos, pendiri Amazon dan salah satu orang terkaya di dunia. Bagaimana ia memulai semuanya dari nol, apa saja rintangan yang ia hadapi, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari perjalanan hidupnya. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah subscribe biar nggak ketinggalan video menarik berikutnya. Jeffrey Preston Jorgensen, atau yang lebih dikenal sebagai Jeff Bezos. Ia lahir pada tanggal 12 Januari 1964 di Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat. Jeff lahir dari pasangan muda Jacqueline Gise Jorgensen dan Ted Jorgensen. Pada saat Jeff lahir, ibunya masih berumur 17 tahun dan sayangnya pernikahan orang tuanya tidak bertahan lama. Pada tahun 1968, ibunya Jacqueline nikah lagi dengan seorang imigran asal Kuba yang bernama Miguel Bezos. Ketika itu, Jeff masih sangat kecil dan sejak itulah nama belakang Jeff menjadi Bezos. Kemudian setelah itu, keluarga Bezos pindah ke Houston, Texas, di mana Mike, ayah sambungnya, bekerja sebagai insinyur di Exxon Mobil. Masa kecil Jeff dihabiskan di sana. Di sana, ia sudah menunjukkan ketertarikan besar terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Dia seringkali membongkar barang-barang elektronik di rumah hanya untuk melihat cara kerjanya. Kakeknya, yang bekerja di divisi atom, juga banyak mengajarkan Jeff tentang pentingnya berani mengambil resiko dan belajar dari kegagalan. Jeff Bezos tumbuh menjadi seorang remaja yang cerdas dan ambisius. Ia bersekolah di Miami Palmetto Senior Tree School di Florida, di mana ia dikenal sebagai siswa yang berprestasi. Jeff sangat tertarik pada ilmu komputer dan sains. Setelah lulus dari sekolah menengah, Jeff diterima di Princeton University, salah satu universitas terbaik yang ada di dunia. Awalnya ia tertarik pada fisika, namun kemudian beralih ke jurusan ilmu komputer dan teknik listrik. Di Princeton, prestasi Jeff benar-benar sangat baik. Ia lulus pada tahun 1986 dengan predikat summa cum laude, sebuah pencapaian yang luar biasa. Pendidikan inilah yang menjadi fondasi kuat bagi perjalanan karirnya di dunia teknologi dan bisnis. Setelah lulus, Jeff Bezos mendapatkan banyak tawaran pekerjaan dari perusahaan-perusahaan teknologi besar. Namun, ia memutuskan untuk memulai karirnya di Wall Street. Dan dia bekerja di Banker Trust sebagai wakil presiden produk. Di sini, Jeff menunjukkan kemampuan analisis dan kepemimpinannya yang luar biasa. Setelah bekerja beberapa tahun, ia memutuskan pindah ke D.E. Shaw & Co., sebuah perusahaan hedge fund yang sangat bergengsi. Di sana, ia diangkat sebagai wakil presiden senior pada usia yang sangat muda, yaitu 30 tahun. Dan di DSO inilah Jeff pertama kali terpapar dengan potensi internet yang luar biasa. Ia ditugaskan untuk mengeksplorasi peluang bisnis yang memanfaatkan internet. Dan dari sinilah ia mendapatkan ide yang akan mengubah hidupnya, yaitu sebuah toko buku online. Pada tahun 1993, Jeff memutuskan menikah dengan seorang wanita yang bernama Mackenzie Scott. Ia bekerja di perusahaan yang sama dengan Jeff. Dan selang setahun kemudian, Jeff Bezos membuat keputusan yang besar dalam hidupnya. Ia meninggalkan pekerjaannya yang stabil dan sangat sukses di DSO untuk memulai bisnisnya sendiri. Jeff dan istrinya memutuskan pindah rumah ke Seattle. Jeff mulai bekerja di garasi rumah mereka dan ditemani beberapa orang temannya. Inilah tempat kelahiran Amazon.com. Yang pada awalnya hanya menjual buku secara online. Kenapa buku? Karena buku adalah produk yang permintaannya tinggi dan mudah dikatalogkan. Dan pada tahun 1995, Amazon resmi diluncurkan. Meskipun hanya toko buku online, Amazon segera mendapatkan perhatian besar. Dalam beberapa minggu aja, penjualan buku di Amazon mencapai nilai ribuan dolar. Kesuksesan awal inilah yang membuat Jeff semakin yakin dengan visinya untuk menjadikan Amazon sebagai toko serba ada di internet. Namun, perjalanannya tidak selalu mudah. Jeff menghadapi banyak rintangan di awal perjalanannya Amazon. Banyak orang yang meragukan masa depan di bisnis ini, terutama karena pada saat itu internet belum se-booming sekarang. Jeff harus meyakinkan para investor untuk percaya pada visinya. Bahkan ketika perusahaan belum menghasilkan laba sama sekali. Dan selang 2 tahun semenjak peluncurannya, pada tahun 1997 Amazon go public dan mendapatkan dana segar dari pasar saham. Namun setelah itu, saham Amazon sempat mengalami kemerosotan.
Banyak orang yang skeptis dengan model bisnis Amazon yang dinilai tidak realistis. Tapi, Zep dan timnya tetap terus bekerja keras, fokus pada inovasi dan peningkatan layanan pelanggan. Zep mulai memperkenalkan sistem rekomendasi produk, pengiriman cepat, dan berbagai fitur lainnya yang membuat Amazon semakin diminati oleh customer-nya. Amazon terus tumbuh dengan pesat dan menjadi salah satu perusahaan yang paling berpengaruh di dunia. Jeff Bezos berhasil menciptakan ekosistem bisnis yang tidak hanya berfokus pada penjualan produk, tetapi juga pada layanan teknologi yang mendukung berbagai sektor multi-industri. Dengan kerja keras dan inovasi tanpa henti, Jeff Bezos berhasil menjadikan Amazon sebagai perusahaan bernilai triliunan dolar. Pada tahun 2017, Jeff Bezos resmi menjadi orang terkaya di dunia, menggeser posisi Bill Gates, sang pendiri Microsoft. Kekayaannya terus bertambah seiring dengan pertumbuhan Amazon yang mencapai lebih dari 200 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2020. Tidak hanya itu, Jeff Bezos juga menginvestasikan kekayaannya dalam proyek-proyek ambisius lainnya, termasuk eksplorasi luar angkasa melalui perusahaannya Blue Origin. Jeff Bezos memiliki visi jangka panjang untuk menjadikan manusia sebagai spesies antar bintang. Dari perjalanan hidup Jeff Bezos, ada banyak pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil. Pertama, keberanian untuk mengambil resiko. Jeff berani meninggalkan pekerjaannya yang sangat nyaman untuk mengejar visinya, meskipun pada saat itu banyak orang yang meragukannya. Kedua, fokus pada pelanggan. Jeff selalu menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama, dan ini menjadi salah satu kunci suksesnya Amazon. Ketiga, pentingnya inovasi dan berpikir jangka panjang. Jeff selalu berani mencoba hal-hal baru dan tidak takut gagal. Ia sangat paham bahwa inovasi memerlukan waktu, dan kegagalan adalah bagian dari proses menuju sukses. Dan yang terakhir adalah bekerja keras dan memiliki visi yang besar. Jeff selalu mendorong timnya untuk bekerja keras dan berani bermimpi besar. Jadi guys, itu tadi dia kisah inspiratif dari Jeff Bezos, seorang visioner yang berhasil mengubah dunia melalui inovasi dan kerja kerasnya. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk berjuang meraih mimpi apapun rintangannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa.